outputnya. Ya, boleh direkam ya. Kalau Anda mau rekam, boleh supaya nanti bisa dipelajari. Ya, kita ke atas dulu. Geser ke atas. Yang pertama-tama kita harus pastikan kita melakukan cleaning data. Untuk cleaning kita harus pastikan nilai missing-nya 0. Karena ada respondennya ada 30. Harus pastikan setiap variabel itu missing-nya 0 ya. Contoh penyakit jantung koroner valid 30 benar, missing-nya 0 benar. Jenis kelamin 30 benar, 0 benar, berat badan valid 30 benar, missing 0 dan seterusnya sampai pola makan itu semua sama. Artinya tidak ada yang salah waktu pengentrian data. Jadi kita mengentri data sudah benar. Codingnya juga sesuai ya. Jadi setelah itu kita lanjut ke bawah, kita lihat variabel penyakit jantung koroner. Oke. Ya, dari 30 responden yang sakit jantung sebanyak 15 dan yang sehat 15. 50%, 50%. Kemudian yang jenis kelamin dari 30 responden yang mayoritas adalah laki-laki yaitu 56,7% atau 17 orang. Sedangkan perempuannya hanya 43,3% atau 13 orang. Nah, itu untuk jenis kelamin. Berat badan dan seterusnya itu saya kira sama. Nah, Giska tolong blok, ini di blok saja. Diklik dan kontrol A. Kontrol A. Lalu copy, kontrol C. Klik kontrol C atau klik kanan copy. Nah, tunggu dulu biar dia proses dulu ya. Belum selesai sampai di bawah checklistnya sudah semua. Oke, kita copy ya, sudah copy. Giska ke Microsoft Word, buka lembaran Word untuk paste, supaya nanti apa namanya bisa di print. Oke. Oke, kalau sudah nanti Giska tulis analisis univariat, baru di bawahnya di paste, di antara ke bawah dan paste ya. Ya, blank dokumen. Oke, tulis dulu analisis univariat. Diketik dulu ya, analisis univariat ya. Nah, lalu enter ke bawah. Oke, enter lagi sekali lagi. Nah, Ctrl V. Nah, itu sudah ada. Jadi nanti yang di print ini sebagai lampiran. Oke, ke atas lagi. Ke atas lagi kita lihat yang di copy tadi. Nah, ini harus di print sebagai lampiran deskripsi. Nah, Giska tolong save. Di save aja, disimpan. Nama filenya output data skripsi, contohnya gitu, latihan. Nama filenya output data skripsi. Atau output analisis data ya, atau output SPSS boleh. Output SPSS pakai T belakang. Output SPSS skripsi. Lalu strip lampiran. Latihan ya. Latihan. Lalu save. Oke. Nah, ini untuk analis univariat sudah ya. Analis univariat sudah.
Sekarang kita kembali ke output statistik yang SPSS, yang minimize saja. Ini close, yang ini close aja. Nah, yang ini close, tutup aja, jangan disimpan. Ini ditutup aja. Di close di atas, klik silangnya tutup aja. Ini nggak usah disimpan ini ya. Jangan di minimize, ditutup, di close, dikunci supaya nanti nggak 2 kali copy paste. Jangan di minimize. Giska dibuka lagi, yang tadi output itu ditutup aja. Bukan output. Nah, ini tutup aja pakai silang karena kita sudah copy ke Word. Ini no, tulis saja no. Nah, oke, ini tutup juga, yang ini tutup, yang kecil ini tutup. Enggak, bukan, yang enggak ini. Oke, sip. Nah, kembali ke data statistik aja yang SPSS tadi. Kembali ke SPSS yang data awal. Ya, maaf sebentar, Pak. Jadi nanti Anda harus copy paste di Word supaya memudahkan untuk diedit atau mungkin nanti mau di print itu nggak sulit. Diaktifkan lagi ya Giska ya. Sudah tampil belum, Pak? Ya, udah. Ya, selanjutnya adalah univariat sudah ya. Nanti itu yang kita lampirkan di skripsi. Nah, selanjutnya adalah analisis bivariat. Nah, misalnya kita ingin melihat hubungan berat badan dengan penyakit jantung koroner. Ada pengaruh nggak kira-kira berat badan terhadap penyakit jantung koroner? Nah, yang kita lihat itu nanti bukan BB yang ini ya, bukan BB yang angkat, tapi BB1 yang sudah dikategorikan. Karena kita menggunakan uji Chi kuadrat, Anda kan sudah belajar tentang uji Chi kuadrat secara manual ya, kita hitung manual sudah. Nah, sekarang kita menghitung menggunakan aplikasi. Bagaimana menganalisisnya? Nah, caranya adalah klik analyze. Yang lain tolong perhatikan. Analyze lalu deskriptif statistik dan cross tabulasi, cross tab. Nah, pelan-pelan. Nah, jangan diklik dulu nih. Tunggu yang lain. Analyze, deskriptif statistik dan cross tab atau tabel silang. Ya. Nah, kalau sudah cross tab klik. Ya, sudah ya. Nah, sampai sini muncul kotak dialog di layar. Itu namanya cross tab. Yang kira-kira ketinggalan boleh informasi supaya kita bisa ulang. Nah, sekarang kita ingin memposisikan variabel mana yang ingin kita analisis. Misalnya berat badan pada penyakit jantung koroner. Hipotesisnya adalah ada hubungan yang bermakna antara berat badan terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Di sebelah kanan ada 2 kotak, itu harus kita isi. Ada kotak row
atau baris dan kotak kolom, ya. Kalau row kan horizontal, kolom vertikal. Nah, posisinya row itu harus diisi oleh independen, variabel independen atau variabel akibat. Sedangkan kolom diisi oleh variabel dependen. Berarti penyakit jantung koroner harus ada di kolom, dipindahkan ke kolom. Klik penyakit jantung koroner dan dipindahkan ke kolom. Ya, sudah. Penyakit jantung koroner dipindahkan ke kolom. Lalu kemudian setelah penyakit jantung koroner dipindahkan, selanjutnya adalah berat badan 1. Berat badan 1 itu dipindahkan ke row atau baris. Oke, selanjutnya sudah. Berat badan sudah, berat badan di row. Nah, nanti harus diingat ya, dependen adanya di kolom dan independen adanya di baris. Nah, selanjutnya adalah di sebelah kanan ada pilihan statistik, itu diklik. Nah, statistik itu Anda checklist chi-square, itu ada kayak kuadrat, cross tab, kotak dialog, muncul kotak dialog, Anda klik chi-square, sudah. Nah, chi-square itu untuk melihat nilai P atau p-value menggunakan uji chi-square. Selanjutnya yang Anda checklist berikutnya adalah di nominal by interval, itu yang risiko. Itu untuk nilai OR-nya. Di bawah. Di mana itu ya, oke. Itu untuk melihat nilai OR. Yang lain bisa diikuti ya. Hanya yang diceklis hanya 2, yaitu chi-square atau chi-square dan risk atau nilai OR. Kalau chi-square untuk melihat nilai 0, nilai P-nya, nilai PV atau p-value-nya. Kalau sudah continue. Selanjutnya setelah statistik, berikutnya sales. Sales-nya diklik. Di bawah statistik itu ada sel, diklik. Lalu pilih checklistnya sudah count observed, itu sudah otomatis di checklist. Berikutnya adalah percentage-nya itu di row, di checklist row. Nah, artinya apa? Artinya total persentase itu adanya di sebelah kanan, di baris. Nah, bukan di kolom. Ya. Kalau uji kaikua menggunakan studi cross seksional adanya di row, kalau case control adanya di kolom. Nah, karena Anda menggunakan misalnya cross seksional, maka kita menggunakan row. Selanjutnya continue. Ya, kalau sudah oke. Akan muncul layar output. Anda boleh ditampilkan, Giska boleh tampilkan layar outputnya. Layar outputnya di share screen. Ya. Tuh. Oh, berat badannya yang bukan BB1 tadi yang diklik ya? Kayaknya Giska salah klik ya. Ini yang BB angka berarti oke ya, ini ulang berarti ini tutup, ini bukan ini. Salah klik tadi. Ditutup aja, di close. No, nggak usah. Oke, sebentar. Oke, kita kembali ke analyze. Diskritisasi cross tab. Nah, berat badan itu diganti dengan BB1. Dipindahkan ke kiri. Pindahkan dulu ke kiri, nah ganti dengan BB1. Ya, oke. Nah, kalau gitu langsung oke saja, tadi sudah di checklist, langsung oke saja. Nah, ini baru benar ya. Jadi kalau di layar Anda bisa lihat, kita melihat penyakit jantung adanya di kolom dan berat badan adanya di baris ya. Kita lihat ya. Contoh, kita cara membacanya. Bacanya dari sebelah kanan. Dari
12 responden yang berat badannya gemuk, itu mayoritas mengalami penyakit jantung koroner, yaitu 75,0%, itu 9 orang ya. Bacanya dari kanan, Anda baca dari 12. Nah, itu 12 yang gemuk, total normal, dan total kurus. Lalu kemudian dari 13 responden yang berat badannya normal, justru mayoritas Bapak mohon maaf masih di mute, Pak. Di mute, Pak. Oke. Ya, oke, sudah kedengaran ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, cara membacanya, Anda bacanya dari sebelah kanan. Ya. Contoh, dari 12 responden yang berat badan gemuk, didapati mayoritas diantaranya mengalami sakit jantung koroner, yaitu 75,0%. Kemudian dari 13 responden yang berat badannya normal, mayoritas justru tidak mengalami sakit jantung, yaitu 61,5%. Yang mengalami sakit jantung hanya 38,5%. Selanjutnya, dari 5 responden yang berat badannya kurus, hanya 20,0% yang mengalami sakit jantung koroner. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Ya, jadi Anda melihat 100%-nya adanya di sebelah kanan. Ya. 12, 13, 5, 100%, 100%, 100%. Sedangkan kalau Anda lihat ke bawah, di totalnya sakit itu 50-50. Ya. Oke. Nah, ini sudah. Untuk membaca tabel ini sudah. Kita lanjut ke bawah. Untuk melihat, ini namanya distribusinya sudah. Berikutnya kita lihat ada hubungan nggak antara berat badan dengan penyakit jantung koroner. Kita melihatnya di tabel chi-square test. Nah, tabel yang kedua nih, chi-square test. Nah, itu Anda kalau membaca tabel chi-square test, Anda harus cek dulu, itu independennya ada berapa hasil kategorinya. Contoh berat badan itu ada 3. Gemuk, normal, kurus, itu ada 3 berarti. Ya. Kalau jenis kelamin kan hanya 2, laki-laki, perempuan. Nah, cara melihat nilai P-nya itu kalau dia 3, kalau independennya ada 3 hasil ukur, maka Anda lihatnya di Pearson chi-square ini. Yang tulisan Pearson chi-square. Melihatnya di symptomatic significance to side ya. To side. Nah, Anda melihatnya di situ ada 0,064. Artinya apa? Di depannya itu ada 0. Berarti 0,064. 0,064 itu berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Tapi kalau di sini misalnya nilainya adalah 0,032, berarti kan dia kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan ada hubungan. Tapi kenyataannya justru tidak ada hubungan, nilainya justru 0,064. Yang lain sama nggak nilainya? Halo? Pak, punya saya beda, Pak. Beda? Iya, Pak. Bedanya di mana? Kan yang di tabel chi-square test ya, Pak ya? Ya. Yang di Pearson chi-square itu kan kalau Giska 5,432 ya. Kalau saya nilai V-nya itu 1,540. Oh, gitu. Tapi kalau yang paling ujungnya yang sick to side berapa? 0,064 berapa punya Hilmi? Kalau punya Hilmi nolnya nggak ada, Pak, tapi di depannya ada kayak 463. Oh, sama. Itu artinya begitu. Jadi kalau misalnya dia tidak ada nol, artinya ada nol. Jadi kalau ada koma di depan, tandanya ada nol, begitu ya. Jadi selalu
Kalau 0 itu tidak ditulis, kalau depannya 0 itu tidak ditulis dalam output, tapi itu sudah maksudnya adalah 0,064. Nah, kemungkinan punyanya Hilmi itu nggak sama hasilnya 0,064 karena mungkin waktu entry ada yang datanya berbeda. Codingnya 1, 2, 3 itu ada yang salah atau nggak sama punyanya Giska. Jadi hasilnya berbeda. Maka itu salah satu angka saja itu bisa tidak sinkron antara data kita dengan data yang lain. Jadi nanti Hilmi coba cek lagi, kekhawatiran ada data yang nggak sama dengan punyanya Giska. Untuk berat badan ya, untuk berat badan. Yang lain gimana yang lain? Oke, kalau sudah, nah ini contoh kalau berat badan dengan PJK. Selanjutnya, Giska, minimize dulu yang ini. Kita coba analisis yang pengaruh jenis kelamin dengan PJK. Kita analis lagi. Ya, cross step benar. Yang berat badan diganti dengan jenis kelamin. Berat badan klik dulu ya, pindahkan, ganti dengan jenis kelamin. Oke, pindahkan ke kanan. Oke, langsung oke saja. Yang lain juga sama ya. Prosesnya sama. Nah, kita coba perhatikan di jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin ini hanya 2 kategorinya, hanya laki-laki dan perempuan. Kalau berat badan kan tadi ada 3 ya. Ada 3, maka membacanya adalah Pearson chi-square. Oke, kita melihat pada tabel yang kedua yang jenis kelamin, bintang, penyakit jantung koroner, cross tabulasi. Ya, kita lihat bahwa dari 17 responden yang jenis kelaminnya laki-laki, mayoritas diantaranya mengalami sakit jantung koroner, yaitu 64,7%. Suara saya kedengaran ya di sana ya? Dengaran, Pak. Oke. Selanjutnya, dari 13 responden yang jenis kelaminnya perempuan, dan yang mengalami penyakit jantung koroner hanya 30,8%. Sisanya 69,2% tidak sakit jantung. Cara bacanya seperti itu. Anda hanya membaca yang masalah saja sebenarnya, yang bermasalah. Jadi dari 13 responden yang jenis kelamin perempuan, yang sakit jantung hanya 30,8%. Sedangkan dari 17 responden yang laki-laki, mayoritas mengalami sakit jantung koroner, yaitu 64,7%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan cara membaca? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke bawah, tabel yang kedua, tabel yang ketiga, chi-square test. Coba ke bawah. Nah, ini menarik nih, ini menarik. Nah, stop. Nah, karena ini independennya itu kategorinya hanya 2, maka cara membaca nilai P itu bukan di Pearson chi-square, tapi bacanya di continuity correction. Continuity correction. Anda lihat di bawahnya Pearson chi-square ada continuity correction. Anda lihat di kolom significance to site itu 0,141. Ya. 0,141. Artinya nilai P-nya sama dengan 0,141. Nah, dengan ketentuan jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan penyakit jantung koroner. Artinya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh kejadian penyakit jantung koroner dikaitkan dengan jenis kelamin. Nah, ini contoh penelitian kita. Oke, sampai di sini ini bisa kita close. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya ditanya berapa besar risiko, tapi berapa besar risikonya? Nah, Anda bisa lihat di
Maaf Pak, suaranya ke unmute lagi. Pak. Oh ya, sorry. Oke. Laptopnya sensitif ini. Jadi di yang ketiga odds ratio, risk estimate, tabel risk estimate itu ada namanya odds ratio. For jenis kelamin dalam kurung laki-laki atau perempuan, value atau nilainya adalah 4,125. Artinya apa? Laki-laki cenderung lebih berisiko menderita penyakit jantung sebesar 4 kali dibandingkan perempuan. Nah, ini cara membaca risk estimate. Nanti kita dalami ya, kita dalami cara membacanya. Oke, ini boleh di-close. Silakan di-close dulu, kita lanjut ke variabel yang lain. Oke, selanjutnya klik analyze. Deskriptif statistik. Lalu cross tab. Nah, di reset dulu semua, reset aja. Di bawah samping paste itu reset ya. Nah, pindahkan penyakit jantung ke kolom. Lalu di row-nya, Giska pindahkan semua variabel kecuali berat badan dan umur. Nah, yang berat badan kategori pindahkan, umur kategori pindahkan. Pindahkan semua variabel itu ke row, ya, jenis berat badan, kategori, kemudian tingkat pendidikan semua dipindahkan. Bisa sekaligus ya, jadi Anda bisa sekaligus. Tadi kan kita perlahan-lahan, tapi ini kita sekaligus. Oke, selanjutnya statistik. Chi-square, checklist. Kemudian risk. Risk-nya juga checklist. Continue. Oke, seperti tadi ya, sama ya. Lalu sales juga sama. Ya, row-nya di checklist. Oke, kalau sudah, continue. Oke, kalau sudah oke. Ya, kita ke atas dulu. Paling atas ya. Nah, oke, ini sudah dari pertama punya jenis kelamin, coba kita pelan-pelan ke bawah. Tadi jenis kelamin sudah kita analisis, kita lanjut ke bawah lagi. Terus. Nah, tingkat pendidikan. Kita coba lihat tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, coba kita lihat chi-square test, berapa nilai P-nya? Nilai P-nya di Pearson chi-square, hasilnya 0,121. Tabel chi-square test di bawah. Nah, itu berarti tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai P lebih besar dari 0,05 di Pearson chi-square tabel ya. Lalu berikutnya pekerjaan, coba kita pekerjaan. Nah, kalau di pekerjaan diketahui bahwa dari 13 responden yang pekerjaannya berisiko, yang mereka yang kerja di kantoran, mereka pekerjaannya banyak duduk, ditemukan 53,8% diantaranya mengalami sakit jantung. Dan pada 17 responden yang pekerjaannya tidak berisiko, hanya 47,1% yang mengalami sakit jantung. Hasil analisis chi-square ditemukan nilai P-nya sama dengan 1,0, yaitu di continuity correction. Anda lihat di tabel chi-square, itu 1,000. Artinya nilai P lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan penyakit jantung koroner. Kita lanjut lagi ke bawah.
Berikutnya pola makan. Nah, pola makan menarik ini. Ya, kita lihat ya. Antara pola makan dengan penyakit jantung koroner. Dari 18 responden yang didapati pola makannya berisiko, ada 83,3% atau mayoritas diantaranya mengalami sakit jantung. Ini sebanyak 15 orang. Anda bisa lihat di tabel cross-tab itu ya. Sedangkan dari 12 responden yang pola makannya tidak berisiko, menariknya adalah satu pun tidak ada yang mengalami sakit jantung. Ya. 12 atau 100% diantaranya sehat. Ya. 100% diantaranya sehat, tidak menderita sakit jantung. Hasil uji chi-square didapatkan nilai P atau p-value sama dengan 0,000. Artinya apa? Nilai P lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah ada hubungan atau ada pengaruh yang signifikan antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Karena nilai P-nya sangat kecil, itu 0,000. Di continuity correction Anda lihatnya ya, bukan yang Pearson chi-square atau Fisher exact. Oh iya, satu catatan. Giska coba berikan arahkan anak panah ke 15. 15 yang tabel cross tab itu, tabel cross tab. 15 itu ada 15, 3, 0 dan 12 di tabel cross tab yang atas, tabel cross tab. Ya, itu dia. Nah, itu namanya cell unit ya. Nah, itu namanya cell unit. 15 itu A, yang sampingnya 3 itu B, ke samping yang tidak sakit ya atau sehat itu 3 itu B, ada 0, ada 12. Nah, Anda bisa lihat ini namanya cell unit. Ada yang 0, ada yang 3, ada 15, ada 12. Nah, aturan dalam uji chi-square, jikalau ada salah satu sel unit yang nilainya kurang dari 5, maka membaca nilai P itu dari Fisher exact test atau ujinya uji Fisher exact test. Nah, Anda di situ ada dua sel unit yang nilainya kurang dari 5, yaitu 3 dan 0 ya, 3 dan 0. 3 dan 0. Ya, berarti ada 2 sel unit yang kurang dari 5 angkanya, sedangkan yang A itu 15 dan 12 lebih besar dari 5. Maka B 3 dan 0 itu dikatakan kurang dari 5. Nah, dengan demikian cara membaca nilai P-nya itu lihatnya dari Fisher exact test ya. Fisher exact test itu Anda lihat di bawahnya continuity correction, Lickhood ratio dan Fisher exact test. Itu nilainya juga sama, kebetulan sama, yaitu 0,000. Berarti nilai P-nya juga masih sama dengan continuity correction. Nah, cara membaca nilai P-nya dari situ. Nah, nanti Anda tolong tonton di sesi kedua. Tugas Anda adalah menonton di video yang saya kirim di YouTube, yang video uji chi-square, tentang ketentuan-ketentuan membaca nilai P pada uji chi-square. Di situ dijelaskan bahwa membaca yang tabel 3x2 itu di Pearson chi-square, membaca jika sel unitnya lebih dari 5 itu di continuity correction, dan jika sel unitnya kurang dari 5, contoh itu 0 dan 3, maka itu bacanya di Fisher exact test. Nanti Anda bisa mengulang kembali di video yang tadi sudah saya kirimkan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa nilai P 0,0 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka keputusannya H0-nya ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, itu sudah selesai kita ya. Kita sudah membaca di nilai P. Selanjutnya membaca nilai OR di bawah tabel berikutnya. Tabel risk estimate. Kita ke risk estimate. Nah, di risk estimate itu
nggak muncul ya, 0,167. Oh, mungkin ada. Oh iya, nilai sel unitnya kurang dari 5, maka tidak memunculkan OR. Ya, nggak masalah. Berarti karena ada kondisi data tidak siap untuk memunculkan OR. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Berat badan sudah ya tadi ya. Berat badan sudah. Umur sudah belum tadi ya, umur. Oke, umur juga di sini dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, lihatnya di Fisher exact test, nilainya adalah nilai P-nya adalah 0,598. Anda bisa lihat 0,598. Itu nilainya, kasih arahkan kursornya ke situ. Gitu ya. Jadi cara membacanya adalah 0,598 di Fisher exact test. Karena ada 2 sel unit, yaitu 3 dan 1, kurang dari 5. Pada cross step itu ada nilainya tua, pada umur kategori tua, yang sakit jantung 3, dan sehat 1. Nah, itu artinya kurang dari 5, maka cara membacanya bukan di continuity correction, tapi bacanya di Fisher exact test. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau sudah, Giska tolong blok, copy paste, pindahkan ke Word. Nanti digabungkan dengan yang tadi yang univariat. Digabungkan di output univariat, di bawahnya ditulis analisis bivariat. Ya, di copy ke Word ya. Sudah Pak, sudah di copy Pak. Nanti coba ditampilkan Word-nya. Oh, sudah ya. Oke. Kita ke atas, terus. Nah, oke, Giska pelan-pelan ke penyakit jantung koroner, ke PJK. Terus ke bawah. Terus lagi. Nah, di sini. Nah, Giska arahkan kursor di bawahnya tabel penyakit jantung koroner. Lalu enterkan yang jenis kelamin. Jenis kelamin di enter ke bawah saja. Di bawahnya tabel jantung koroner. Nah, boleh dibawa ke semua, ke bawah. Enter terus ke slide, ke layar berikut, terus ya, terus lagi. Oke, kita ke bawah. Kita ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, kembali ke penyakit jantung koroner, PJK. Nah, sekarang di jenis kelamin di atasnya di enter aja. Arahkan kursor di atasnya jenis kelamin. Ya, enter. Nah, oke, terus. Oke, sip. Kembali ke bawahnya tabel jantung koroner. Ya, sip. Di situ Giska klik insert. Kita coba buatkan tabelnya. Insert, ya. Pilih tabel. Ya, kolomnya 3.
Ke samping 3, ke samping 3, kita ke samping 3, ya ke bawahnya 4. Jadi pilihannya ke samping 3, bawah 4. Nggak bisa ya? Iya Pak, nggak bisa Pak. Nah, coba enter sekali lagi ke bawah. Enter dulu, mungkin karena dekat ya. Nah, enter sekali lagi. Nah, coba insert, tabel. Nah, ya itu 3, 4. Oke. Ya, klik. Save. Nah, di situ Giska tulis PJK. Di situ PJK. Atau kejadian penyakit jantung koroner. Tulis saja PJK di, nah itu PJK. Lalu ke kanan, frekuensi. Nah, lalu ke kanan lagi, persentase. Persentase. Nah, Giska copy aja yang atas. Ya, sakit sampai persentase copy paste aja dari atas itu. Tabel yang atas. Enggak, atas yang atas, tabel atas itu. Jadi Giska nggak mau ulang lagi. Dua aja, sampai di persentase aja, sampai di persen, sampai di persen. Kalau enggak, kalau ini ribet gini aja, Giska tulis aja di bawahnya PJK, ketik aja iya sakit dan sehat, sakit atau ya tidak, ya, terus di bawahnya tidak, di bawahnya lagi total. Nah, kemudian frekuensi 15, 15, 30. Nah. 15, 15, 30. Lalu persentase 50, 50, 0, 100 ya, 50,0, 50,0 dan 100. Nah, di copy paste aja kalau bisa. Ya, nanti diatur ininya. Nah, di atasnya tabel PJK yang udah diedit ini yang bawah, di atasnya. Yang tabel kedua. Nah, di situ ketik tabel 5.1. Tabel 5.1 distribusi frekuensi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner di Rumah Sakit X tahun 2022. Contohnya begitu ya. Ini nanti tabel deskripsi seperti itu Anda membuatnya. Nah, gitu ya. Lalu di bawahnya tabel kita. Nah, sekarang interpretasinya. Nah, ini kata-katanya. Nah, Anda tap satu kali ke dalam, di tap aja tap. Nah, oke. Berdasarkan tabel 5.1, ketik berdasarkan tabel 5.1 tentang distribusi frekuensi penyakit jantung koroner di Rumah Sakit X tahun 2022 didapati bahwa dari 30 responden yang diteliti, persentase antara penderita sakit jantung dan tidak
penderita sakit jantung dan tidak adalah sama. Adalah sama. Koma, yaitu masing-masing 50%. Masing-masing 50%. Nah, titik. Jadi seperti ini cara menginterpretasi nanti kalau deskripsi tabelnya ya. Nah, nanti tugas Anda adalah Anda melanjutkan variabel berikutnya. Umur, jenis kelamin, itu sebagai tugas kita berikut. Jenis kelamin, kemudian pola makan, pekerjaan, pendidikan. Nah, ini contoh saya sudah berikan satu contoh untuk yang univariat. Jadi nanti deskripsi seperti ini Anda cara membaca ya. Selanjutnya kita ke bivariat. Kan univariat sudah ya, Anda sudah bisa. Ini tolong disimpan, nanti Giska bisa bagi ke teman-teman. Ini disimpan di save ya, jangan lupa di save. Selanjutnya kita ke bivariat. Yang pola makan dengan penyakit jantung koroner. Oke, kita ke bawah lagi. Carikan yang pola makan dengan penyakit jantung koroner. Ya, oke. Oke, tabelnya kita buat. Nanti Giska ke bawah. Ini di enter aja ke bawah, Dari pola makan di enter ke bawah supaya nanti ngikut. Save. Terus lagi. Nah, ya ke bawah. Kita ke bawah coba. Nah, save. Di bawah di atasnya chi-square test itu di enter untuk kita buat tabel, ya. Oke. Ya, boleh insert tabel di situ. Insert lagi. Oke, jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ke samping, bukan 5, 6 ya, ke samping 6. Oke. Satu lagi. Ya, ke bawah 4. Ke bawah 4. Oke, sip. Ya, oke. Lalu di situ pola makan, diketik pola makan. Pola makan. Ya, di sampingnya adalah kejadian PJK. Ketik kejadian PJK. Kejadian PJK. Nah, berikutnya nah itu Giska tolong blok yang PJK sampai ke 2 kanan. Di blok aja 2 baris itu. Ya, di blok. Kotaknya di blok aja. Dari PJK-nya doang, di kotak PJK, ke bawah nggak usah, jangan di itu, yang PJK-nya aja. Di blok ke samping. Ya, ke samping. Sampai kedua aja, jangan sampai terus, sampai kedua aja, kedua. Kita mau di Marcel. Nah, itu klik kanan, lalu klik kanan di Marcel, kita gedein. Marcel, ya di bawah. Nah, sip. Oke, klik Marcel. Nah, lalu ditengahin di apa namanya ya? Kontrol E aja, klik Kontrol E. Klik Kontrol E. Kontrol E diklik ya. Sih. Oke, selanjutnya adalah sebentar ya, sebentar. Oke. Ya, di samping PJK itu total. Di samping PJK total.
Ya, total, ketik total. Di samping total ketik p-value. Ya, p-value. P-value, p-value ya. Ketik p-value. P, P-nya besar, value-nya kecil. Di spasi, di spasi. Nah, lalu sampingnya OR. O besar, R besar. Oke. Nah, di bold ya, di bold itu yang atas semua. Dari pola makan sampai OR di bold. Digedein hurufnya. Di bold, di blok semua, ya, di bold. Ctrl B. Di bold dulu. Ctrl E. Oh ya, bold dulu, bold. Pakai shift aja, nah ya, Ctrl B. Nah, sip. Kalau sudah, berikutnya pola makan dan satu kotak ke bawah itu di blok, di Marcel, di blok. Bukan itu pola makan bawah, pola makan yang tabel baru, tabel baru. Di pola makannya, pola makan dan baris kedua, pola makan dan baris kedua di blok. Nah, itu di klik kanan Marcel, digedein. March. Ya. Klik kanan. Ya, oke. Nah, di bawahnya, bawah pola makan itu, satu adalah berisiko. Pola makan berisiko. Berisiko, huruf kecil aja. B besar, sisanya kecil. Nah, di bawahnya tidak berisiko. Oke, ditambahkan lagi satu baris ke bawah berarti. Di tab aja ke bawah. Tambahkan satu baris lagi supaya dapat total. Jadi arahkan kursor di kotak paling ujung, di OR paling bawah. Nah, lalu tab di OR aja, di OR. Nah, dalam kotak OR, dalam kotak. Bawahnya lagi yang paling bawah, kotak baris paling bawah. Klik di dalam. Kebanyakan dapatnya. Ya udah, hapus dulu, hapus. Ya, oke, total ya, total. Nah, kejadian PJK, di bawah kejadian PJK sebelah kiri itu iya dan sampingnya tidak. Iya, tidak. Ya, sampingnya tidak. Lalu, oke, ini sudah. Nanti total di Marcel juga ke bawah, p-value, tapi nanti aja. Anda langsung ke sini, berisiko dulu. Kita ke berisiko. Oke, berisiko 15 dalam kurung. Ketik 15 dalam kurung 83,3%. Spasi 83,3%. Ya, oke, tutup kurung. Tutup kurung. Nah, yang tidak 3 dalam kurung 16,7%. Boleh ke bawah dulu, terserah. Ke bawah pun boleh. Mana dulu, terserah. 3 dalam kurung 16,7%. Bukan 39 ya, 3 aja. Oke, sampingnya lagi 18 dalam kurung 100%. Nah, terus lagi ke bawah diisi semua ya, itu tolong diisi.
Nah, kemudian di bawah pun sama 0 dalam kurung. Ya, samping. Ya, ke bawah lagi 15, 50,0, 15, 50,0, dan 30, 100,0. Dalam kurung 100,0. Ya, oke. Lalu P-value-nya tadi berapa? 0,0. Jadi di blok dulu dari situ di blok ke bawah, di blok sampai bawah. Nah, klik kanan mark cell. Di klik kanan dan merge cell. Oke. Lalu OR-nya juga sama, OR-nya juga itu sama ke bawah di blok, lalu merge cell. Nah, lalu p-value yang atas sama bawah tolong di blok merge cell juga. Jadi p-value dan kotak atas itu sama, jadi satu kotak aja. Bukan. Itu yang bukan. Baik. Yang p-value dan ke bawahnya aja. Dua ke atas. Bukan. Atas lagi. Back. Yang p-value dan kotak bawahnya. Itu. Sip. Nah, OR-nya juga sama. Total juga ya, total juga dibuatkan sama. Total. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, Anda ketika membuat skripsi. Nah, itu di p-value itu Anda ketik tadi 0,00. Nolnya 3 kali. 0, tadi p-value-nya itu. Nah, tambah satu lagi, nolnya kurang. Nah, sedangkan OR-nya strip aja, tadi nggak ada. OR-nya strip. Nah, oke. Nah, sekarang kita anggap saja ini tabel 5 titik berapa ya? Anggapnya 5.4. Oke. 5.4 boleh. Sorry, bukan 5.4, 5.8. Anggap ini 5.8. Kan univariatnya belum. Spasi distribusi frekuensi kejadian penyakit jantung koroner. Kejadian penyakit jantung koroner berdasarkan pola makan. Pola makan di Rumah Sakit X tahun 2022. Nanti setiap awal kata harus huruf kapital ya, itu karena judul tabel jadi harus huruf kapital. Tapi nanti Anda lengkapin ya. Oke, di Ctrl E posisinya di tengah. Ctrl E di tengahin. Nah, sip. Oke, kita ke bawah, kita interpretasi di bawahnya. Oke, di tab satu kali ke dalam, berdasarkan tabel 5.8, berdasarkan tabel 5.8 tentang distribusi frekuensi kejadian penyakit jantung koroner berdasarkan pola makan. Berdasarkan pola makan
didapatkan bahwa ditemukan bahwa dari 18 responden yang pola makannya berisiko, mayoritas diantaranya mengalami penyakit jantung koroner, yaitu 83,3%. Persen ya, titik. Spasi. Sedangkan dari 12 responden yang pola makannya tidak berisiko, yang pola makannya tidak berisiko, tidak ditemukan satu responden pun yang mengalami PJK. Atau 0% sehat. 0% sakit, 0% sakit. Dan atau 100% sehat. Oke, titik. Ctrl J, coba klik Ctrl J supaya rapi. Ctrl J. Nggak bisa ya Ctrl J ya. Cancel, maksudnya di rata kiri, rata kanan. Di back aja. Biasanya di justify rata kiri, rata kanan. Kalau nggak pakai yang di atas aja tuh. Rata kiri, rata kanan. Oke, kalau sudah enter. Tab sekali. Berdasarkan hasil uji statistik, dalam kurung tes, ada tulisannya di bawah tuh, di chi-square test di bawahnya, Fish-Hare exact test. Fish-Hare exact test. Ada tulisannya di bawah ya, diikutin aja. Itu karena nilai sel unitnya kurang dari 5, kalau enggak kita uji chi-square, tapi karena kurang dari 5, ditemukan nilai P sama dengan 0,000. Dalam kurung p-value kurang dari 0,05. P-value kurang dari simbol 0,05. Pakai simbol aja, simbol biar mudah di ini. Pakai simbol kurang dari.
Kan ada di samping M. Samping M itu kan ada simbol kurang. P-value kurang. Sampingnya M itu shift. Nah, ya 0,05. Tutup kurung, koma, keputusannya spasi H0 ditolak dan HA diterima. H besar ya, H0 ditolak dan HA diterima. Dan HA diterima. Ditolak dan HA diterima. Diterima. Artinya, koma dulu ya, koma baru artinya. Titik 2. Ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Atau, spasi atau dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kejadian penyakit jantung koroner antara responden yang pola makannya berisiko dan tidak berisiko. Nah, titik ya. Oke, sampai di sini seperti itulah cara menarasikan atau interpretasi data, baik yang univariat maupun bivariat. Nah, itu sisanya kan masih ada variabel-variabel lain. Nanti Anda sebagai tugas akhir, dan hari ini mungkin pertemuan terakhir ya, udah 15 pertemuan. Jadi Anda silakan menyelesaikan interpretasi dari setiap variabel. Ya mohon untuk dikerjakan sendiri ya. Untuk Anda bisa, kan pastinya ada beda-beda angka. Tadi seperti Ilmi punya juga kan beda. Nanti kalau sudah, Anda ketik seperti ini dan Anda kirim ke email sebagai nilai tugas. Jadi yang ini contoh-contoh sudah ada, Anda silakan lanjutkan. Buatkan tabelnya sama persis. Anda tinggal copy paste aja, tinggal ganti bagian-bagian. Itu ya, variabelnya aja. Ada pertanyaan, silakan. Bapak izin bertanya Pak. Ya, silakan Ilmi. Untuk tugasnya dikirim ke email Bapak per individu atau disatukan dulu oleh Sipen? Sebaiknya disatukan oleh Sipen ya, biar nanti nggak ribet. Jadi nanti dari kelas A maupun kelas B terpisah, supaya nggak. Ini nanti dikirim ke Sipen aja dulu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Bapak izin bertanya. Silakan. Dikumpulkan kapan ya Pak tugasnya? Anda mau kapan kira-kira? Jangan minggu ini, Pak. Soalnya masih di kampung. Masih di kampung ya? Iya Pak, jangan minggu ini. Iya, Pak. Ya, yaudah berarti minggu depannya Pak, hari Senin. Hari Senin ya. Oke, nanti saya berikan waktu sampai hari Selasa lah minggu depan. Kalau sudah nanti dikirimkan lewat Sipen kirim ke saya. Nanti by email. Dan tugas kita, ini kan kita sampai jam 5 ya.
Nah, berikutnya adalah Anda harus nonton video berikut dan itu nanti Anda harus komen sebagai bukti bahwa Anda sudah nonton. Kalau yang chi-square saya kira sudah, dan yang entry data sudah Anda tonton. Nah, berikutnya untuk sesi kedua, Anda harus tonton lagi video tambahan untuk membantu Anda jika nanti penelitian Anda itu bukan menggunakan uji KI kuadrat. Ada yang nanti bisa saja menggunakan uji dependency test atau pair sample t-test. Jadi saya akan kirimkan beberapa video yang harus Anda tonton. Nah, untuk membuktikan Anda sudah tonton atau tidak, nanti Anda harus komentar atau like atau subscribe supaya saya tahu nama-nama. Tapi sebaiknya di komen lah supaya ketahuan nama-namanya. Ya, nama-nama yang sudah menonton. Karena waktu kita masih ada 1 jam lebih ya, masih ada waktu. Anda silakan tonton untuk memperdalam pemahaman Anda tentang aplikasi statistik, khususnya SPSS. Ada lagi pertanyaan? Pak, maaf mau tanya, Pak. Silakan. Nah, kalau yang SPSS-nya belum bisa gimana, Pak? Usahakan bisa. Itu menjadi PR Anda. Ya harus bisa, karena teman-teman yang lain sudah bisa. Coba tanya teman-teman yang